mengenai riwayat Haornas ya. Dari Haornas pertama itu kita bisa mengingatkan ya bagaimana kita mengingat kembali peristiwa penting terhadap perjalanan bangsa ini. Yang pertama kali dicanangkan pada tanggal 9 September 1923, yaitu pada saat peresmian Stadion Sriwedari setelah selesai dibuka. Kemudian diresmikan oleh Pak Soeharto. Bertepatan tanggal 9 September itu adalah tanggal penyelenggaraan PON. Melalui peristiwa PON dan melalui Haornas dan tepatnya sama, itu adalah PON Perjuangan. Tahun 48, ketika Indonesia dalam keadaan dalam kepungan penjajah Belanda, kita masih bisa menyelenggarakan pekan olahraga yang diikuti oleh ribuan atlet dan ribuan peserta di kota Solo. Dan pesertanya masih terbatas se-Jawa, dari Karisida dan Karisina se-Jawa. Karena di luar Jawa tidak mungkin masih ada pendudukan Belanda ya. Itu pun dengan Karisina tidak sepenuhnya, misalkannya dari Jawa Barat, Kabupaten Cirebon, mau datang kemari itu melewati kantong-kantong tadi. Jadi sampai ke Surakarta itu suatu perjuangan. Presiden hadir untuk meresmikan, disitulah kemudian dicanangkan bahwa Hari Olahraga Nasional tadi. Hari Olahraga Nasional jatuhnya pada waktu peresmian dijatuhkan pada pertama kalinya PON diselenggarakan di Surakarta. Ya. Jadi tepat meresmikan stadion tadi pada tanggal 9 September, tapi 1943 memperingati 9 September 1948 ya. Karena tadi mempunyai arti perjuangan. Kalau tidak mungkin ya sekedar dulu PON pertama begitu aja. Karena itu dikatakan itu adalah PON perjuangan. Tapi menuju kemari, ini ada cerita awal dulu. Awal yaitu kenapa kemudian Pak Presiden berkenan meresmikan tadi diawali tahun 1980. Tahun 1980 itu diselenggarakan Popnas, yaitu Pekan Olahraga Pelajar Nasional di Stadion Madia Senayan. Singkat kata, Presiden Pak Harto berkenan untuk menyaksikan pekan olahraga yang dilakukan oleh para pelajar bulan Juni tahun 1980. Karena setelah selesai golf di lapangan golf Senayan. Nah, pada waktu menyaksikan, didampingi Pak Siregar, tanya, ada pelari NTT lari tidak pakai sepatu. Pak Siregar, kenapa itu pelari tidak pakai sepatu? Dijawab oleh Pak Siregar, mereka sehari-hari memang begitu Pak, tidak pakai sepatu. Oh jadi itu, kemudian Presiden, jadi mereka itu terbiasa ya lari tanpa sepatu. Berarti mereka itu lari itu sudah memasyarakat di NTT tadi. Lalu dijawab Pak Siregar, benar Pak, memang olahraga itu diawali dengan olahraga di masyarakat. Bentuknya seperti apa Pak? Ditanya gitu toh. Nah, ada perbincangan. Selesai berbincang itu Pak Siregar berpikir, ini Presiden ini sangat menaruh perhatian. Saya harus bikin konsep untuk sampaikan pada Presiden. Begitulah 28 Juni. Jadi tadi kan Popnas awal Juni ya. Beliau bawa konsep kurang lebih 10 halaman. Dibawa ke Cendana, ke kediaman Pak Harto. Jadi judulnya itu adalah peran olahraga dalam pembangunan pedesaan sebagai satu sumbangan untuk Presiden Indonesia. Nah, dari hasil pembicaraan-pembicaraan dan sebagainya, Presiden Muslimah ditindaklanjuti terus oleh Pak Siregar. Kemudian dimasukkan dalam acara Musornas KONI pada 19 Januari 1981. Beliau mencanangkan yang disebut dengan Panji Olahraga, yaitu mengolahragakan masyarakat dan memasarkan olahraga. Rentetan tadi toh.
diterima oleh para peserta Sondas tadi. Tapi Pak Siregar masih belum yakin dengan slogan itu tepat tidak. Disebutkan mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Lalu beliau berkonsultasi dengan Mendikbud ketika itu Bapak Daud Yusuf. Pak Daud Yusuf itu kan juga sastrawan ya. Wah, saya rasa dibalik harusnya, bukan mengolahragakan masyarakat ya, tapi memasarkan olahraga dulu, baru mengolahragakan masyarakat ya. Jadi kalau sebelumnya kan memasarkan olahraga dan tapi tidak dibalik, memasarkan olahraga, karena dengan demikian masyarakat paham mengenai arti fungsi, baru mulai berolahraga. Nah, lanjut olahraga tadi. Kemudian pada waktu itu juga tanggal 15 Agustus ya, oleh Presiden, gagasan olahraga nasional tadi dibawa ke diamanatkan pada sidang MPR DPR ya. Nah, kemudian muncul namanya prinsip 5M dari Panja Olahraga, yaitu olahraga masyarakat itu prinsipnya 5M: mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal. Dan di Ornas diingat juga bahwa inilah mungkin olahraga Indonesia, bahwa menunjukkan olahraga juga yang punya arti penting terhadap kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jadi Ornas adalah bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan prestasi olahraga Indonesia. Bahwa setelah Panji olahraga, memasyarakatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat, ada Ornas yang selanjutnya akan diikuti oleh Undang-Undang Pokok Olahraga. Dan terbentuknya waktu itu masih Menteri Muda, tapi kemudian jadi Kemenpora. Nah itu. Sangat meriah dan terharu. Stadion itu penuh sesak. Kita keluar dari stadion, keluar sampai kota Solo itu udah luar biasa masyarakat. Berterima kasih, dihargain segala jerih payah saya dalam rangka berkontribusi untuk mengangkat harkat martabat Indonesia di dunia internasional melalui prestasi saya. Tentu saja itu sangat membanggakan, minimal jerih payah saya dihargain, walaupun saya pun juga tidak pernah meminta, karena perjuangan saya itu selalu saya landasin bahwa saya nggak pernah menanyakan kepada negara apa yang bisa diberikan ke saya, tapi selalu saya tekankan kepada diri saya apa yang akan saya berikan ke negara ini. Jadi baik rakyat, baik presiden, tokoh-tokoh negara, semua kumpul, menyatu. Itulah kelebihan olahraga, menyatukan rakyat dan menyatukan tokoh-tokoh penting dalam kebersamaan di satu kegiatan penting, yaitu satu upacara pembukaan atau peresmian Hari Olahraga Nasional. Sampai kita pulang ke hotel di Solo, jaraknya tidak jauh. Jalan kaki, kita tidak mungkin naik mobil, saking masyarakat begitu. Kemudian terharu, ya kita kembali itu mengingat bahwa peristiwa penting ini membuat kita terharu ketika kita dalam keadaan Indonesia dalam keadaan kritis pada tahun 48, kita bisa menyelenggarakan satu kegiatan. Jadi terharunya itu bisa kembali mengulang peristiwa penting itu dan meriah, yaitu rakyat meriah, kebersamaan. Ini memperingati kembali waktu PON tahun 48, bagi masyarakat kebanggaan. Luar biasa waktu itu.